Soal nomor 21. Teropong bintang dengan perbesaran anguler 10 kali, bila jarak titik api objektif 50, maka panjang teropong adalah. Diketahui dari soal M besar sama dengan 10 kali. FOB sama dengan 50 cm. Ditanyakan D. Karena di soal pengamatan teropong tidak diketahui, kita asumsikan pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Langkah pertama, kita menentukan jarak lensa okuler. Dengan menggunakan persamaan FOK sama dengan FOB per M. Dan dihasilkan FOK sama dengan 5 cm. Selanjutnya, kita menentukan panjang teropong bintang dengan menggunakan persamaan D sama dengan FOB plus FOK. D sama dengan FOB sama dengan 50, FOK sama dengan 5, sehingga dijumlahkan D sama dengan 55 cm. Jadi panjang teropong bintang adalah 55 cm. Jawaban yang sesuai adalah D, 55 cm. Soal nomor 22. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 727 derajat Celcius, mempunyai efisiensi 35%, maka reservoir suhu rendahnya adalah. Dari soal diketahui eta sama dengan 35%. T1 sama dengan 727 derajat Celcius. Kita rubah satuannya menjadi Kelvin, ditambahkan dengan 273, dan hasilnya T1 sama dengan 1000 Kelvin. Ditanya T2. Kita menentukan T2 dengan persamaan eta sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Kita masukkan nilainya, 35% sama dengan 1 min T2 per 1000 dikali 100%. Kita pindah ruas 100% ke ruas sebelah kiri. Jadi 35% per 100% sama dengan 1 min T2 per 1000. 35% per 100% sama dengan 0,35 sama dengan 1 min T2 per 1000. T2 per 1000 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi bernilai positif. Sedangkan 0,35 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi bernilai negatif. Sehingga T2 per 1000 sama dengan 1 min 0,35. 1 dikurang 0,35 sama dengan 0,65. Sehingga T2 sama dengan 0,65 dikali 1000. Dan T2 sama dengan 650 Kelvin. Kita rubah nilainya menjadi satuan derajat Celcius dikurang 273, sehingga hasilnya T2 sama dengan 377 derajat Celcius. Jadi jawaban yang sesuai adalah B, 377 derajat Celcius. Soal nomor 23. Menurut teori kinetik gas, suhu gas dalam ruang tertutup adalah. Berikut ini adalah persamaan umum gas ideal. Dari persamaan T sama dengan P kali Pi per N kali R, maka dapat terlihat bahwa suhu berbanding terbalik dengan jumlah mol gas dan suhu sebanding dengan volume gas dan tekanan gas. Maka pernyataan A sebanding dengan jumlah mol gas adalah salah. Pernyataan B sebanding dengan volume gas adalah benar. Pernyataan D sebanding terbalik dengan tekanan gas adalah salah. Selanjutnya, pada persamaan ini didapatkan T sama dengan P dikali MR per Rho kali R. Dari persamaan tersebut, maka suhu berbanding terbalik dengan massa jenis.
Jadi pernyataan C sebanding dengan massa jenis gas adalah salah. Berikut persamaan kelajuan gas. Dari persamaan tersebut, T sebanding dengan kuadrat kecepatan partikel. Untuk pernyataan E, sebanding terbalik dengan kecepatan partikel adalah salah. Jadi jawaban yang benar adalah B, sebanding dengan volume gas. Soal nomor 24. Grafik P terhadap Pi adalah siklus Carnot terlihat seperti gambar berikut. Jika kalori yang dilepas ke lingkungan 3000 Joule, kalori yang diserap sistem sebesar. Dari soal diketahui T1 sama dengan 800 Kelvin, T2 sama dengan 500 Kelvin, Q2 sama dengan 3000 Joule. Ditanyakan Q1. Kita menentukan besar kalori yang diserap sistem atau Q1 dengan menggunakan persamaan berikut. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga Q1 sama dengan T1 per T2 dikali Q2. Kita masukkan nilainya. Q1 sama dengan 800 dibagi 500 dikali 3000 dan dihasilkan 4800 Joule. Jadi jawabannya adalah A, 4800 Joule. Soal nomor 25. Pernyataan yang benar tentang proses termodinamika. Berikut adalah proses termodinamika. Pernyataan A. Isobarik adalah proses perubahan gas pada tekanan tetap. Kita lihat dalam proses termodinamika, proses isobarik terjadi pada tekanan konstan atau tetap. Jadi, pernyataan A sesuai dengan proses termodinamika. Jawabannya yang benar adalah A. Soal nomor 26. Berikut ini komponen-komponen untuk menyimpan data. Komponen penyimpanan data yang merupakan sebuah layanan penyimpanan data online yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet ditunjukkan pada angka. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cakra magnetik. Cakra magnetik merupakan piringan berbentuk plat tipis yang berbentuk seperti CD terbuat dari logam ataupun plastik dan di permukaannya dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. 2. Cold storage. Cold storage adalah media penyimpanan file berbasis daring atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Ketiga, read-write head merupakan mekanisme sebagai perantara yang digunakan untuk membaca dan menulis pada cakram atau piringan. Keempat, Dropbox adalah suatu layanan penyimpanan awan yang dapat memungkinkan para penggunanya untuk bisa menyimpan file di dalam server awan secara jarak jauh. Yang kelima, enclosure merupakan lapisan luar yang digunakan untuk melindungi komponen-komponen magnetik disk dari benturan percikan air dan debu. Jadi jawaban yang sesuai adalah B, yaitu 2, cold storage. Soal nomor 27. GGL maksimum suatu generator AC ingin diubah menjadi 16 kali semula. Cara yang dapat dilakukan dengan mengubah. Untuk GGL maksimum pada generator persamaannya adalah epsilon max sama dengan NBA omega. Jika epsilon 1 sama dengan NBA omega dan epsilon 2 sama dengan N2B2A2 omega 2, kita periksa pernyataan A. Luas penampang dan periode putar menjadi 2 kali semula. Kita masukkan ke dalam persamaan epsilon 2 dan dihasilkan epsilon 2 sama dengan 4E1. Maka pernyataan A salah.
Kita periksa pernyataan B. Luas penampang dan periode menjadi setengah kali semula. Kita masukkan ke dalam persamaan epsilon 2, maka dihasilkan epsilon 2 sama dengan 1/4 kali epsilon 1. Maka pernyataan B salah. Kita periksa pernyataan C. Induksi magnetik dan jumlah lilitan menjadi 4 kali semula. Kita masukkan ke dalam persamaan epsilon 2, maka epsilon 2 kita dapatkan 16 kali epsilon 1. Pernyataan C sesuai dengan soal pada nomor 27. Jadi jawabannya adalah C. Induksi magnetik dan jumlah lilitan menjadi 4 kali semula. Soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama. Efek fotolistrik dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualisme. Efek fotolistrik dan efek Compton dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualisme. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2. Efek fotolistrik dapat terjadi pada daerah ultraungu. Efek fotolistrik dapat terjadi untuk energi cahaya yang tinggi, seperti pada daerah frekuensi ultraungu. Pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3. Efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang, melainkan cahaya sebagai partikel. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4. Pada efek Compton berlaku tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada efek Compton berlaku tumbukan lenting sempurna. Jadi, pernyataan nomor 4 salah. Pernyataan yang benar adalah B. 1, 2, dan 3. Perhatikan gambar 2 muatan berikut, di mana letak titik P agar kuat medan listrik di titik P tersebut sama dengan 0. Perhatikan gambar, Q1 bernilai positif 9 mikrokulum, Q2 bernilai min 4 mikrokulum. Jika Q1 dan Q2 bermuatan sama, maka letak titik P berada di antara kedua muatan. Karena Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka letak titik B agar E sama dengan 0 adalah dekat dengan muatan yang kecil, yaitu Q2. Jadi berada di sebelah kanan Q2. Kuat medan listrik di titik P karena pengaruh muatan Q2 adalah E1, arahnya ke kanan. Kuat medan di titik P karena pengaruh muatan Q2 adalah E2, arahnya ke kiri. Jarak antara titik P dengan Q2 adalah R2. R2 sama dengan X. Jarak antara titik P dengan Q1 adalah R1 sama dengan 3 plus X. Karena medan listrik di titik P sama dengan 0, maka E1 sama dengan E2. Sehingga K-Q1 per R1 kuadrat sama dengan K-Q2 per R2 kuadrat. Kita coret K yang sama di ruas kanan dan kiri, sehingga Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilai Q1, Q2, R1, dan R2 ke dalam persamaan, sehingga 9 per 3 plus X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Agar kuadrat di penyebut hilang, diakarkan ruas kanan dan kiri, sehingga dihasilkan 3 per 3 plus X
sama dengan 2 per X. Kita kalikan silang dan dihasilkan 3X sama dengan 6 plus 2X. Sehingga X sama dengan 6 cm. Jadi jawabannya adalah 6 cm di kanan Q2, yaitu E. Soal nomor 30. Diberikan rangkaian listrik arus searah seperti pada gambar dengan E sama dengan GGL baterai dan R sama dengan resistansi dalam baterai. Pada resistor 800 ohm mengalir arus sebesar 1,2 mA. Jika R sama dengan 10 ohm, besarnya GGL pada baterai adalah. Pertama-tama kita tentukan dulu R1, R2, R3, I1, I2, dan I3. Dari soal diketahui bahwa I2 sama dengan 1,2 mA, R sama dengan 10 ohm. Yang ditanya adalah GGL baterai, epsilon. Untuk menentukan besarnya GGL pada baterai, yang kita perlukan adalah arus total dan hambatan pengganti total. Nah, langkah pertama, kita tentukan dahulu besarnya I1, karena R1 dan R2 paralel, sehingga P1 sama dengan P2. I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Dan I1 sama dengan R2 per R1 dikali I2. Sehingga dihasilkan I1 sama dengan 4,8 mA. Selanjutnya kita menentukan hambatan pengganti R paralel pada R1 dan R2. R paralel sama dengan 160 ohm. Selanjutnya kita menentukan hambatan total rangkaian atau RT. RT sama dengan R paralel ditambah R3 ditambah R, dan dihasilkan R total sama dengan 1000 ohm. Sebelum menentukan GGL baterai, kita tentukan dahulu kuat arus total rangkaian atau I total. I total sama dengan I3 sama dengan I1 plus I2. I total sama dengan 6 mA. Untuk besar GGL baterai atau epsilon, kita menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu P sama dengan I kali R, atau epsilon sama dengan I total kali R total. Kita masukkan nilainya I total dan R total. E sama dengan 6 mA dikali 1000 ohm. E dihasilkan 6 volt. Jadi, besar GGL pada baterai adalah C, 6 volt. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.